وعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-Anbiya pada halaman 326. Surah Al-Anbiya ayat 45 sampai dengan 57 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إنما أنذركم بالوحي ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, wala yasma'us summu, boleh dibaca wala tusmi'us summa. Jadi kalau diganti ta maka tusmi'u, tetapi harus summa, tidak boleh summu. Kemudian pada ayat yang ke-47, mithqala, lamnya boleh didhammah, mithqalu, terjemah tidak berubah. Ayat 48, dhiya'an, ya-nya boleh diganti hamzah, dhiya'an. Justru aslinya itu hamzah aslinya. Kenapa dibaca ya? Karena lebih mudah dan orang Arab tidak suka membaca hamzah karena susah. Kemudian pada ayat yang ke-52, qala li, lam ketemu lam, boleh idgham. Qal li abi. Kemudian ayat-ayatnya ini bagian akhir-akhirnya mudbirinah, syahidinah. Ini ditambahi dengan hak sakat namanya. Ini qiraah Imam Ya'qub. Semuanya qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada ayat 45 surat Al-Anbiya, qul, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama, sesungguhnya tiada lain, ungdzirukum, saya memberikan ancaman kepada kalian manusia, bil wahyi, dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala, dan tidaklah, yasma'u, mendengar, as-summu, orang yang tuli itu,
atau wala tusmi'u, dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada as-summa, orang-orang yang tuli, ad-du'a, akan seruan, idza ma, ketika yungzarun, mereka diberi ancaman. Jadi maksudnya pada ayat sebelumnya Rasulullah menyampaikan ancaman dari Allah, bahwa Allah akan menurunkan siksa kalau orang-orang tidak mau beriman kepada Allah. Nah, ancaman siksa ini diejek oleh orang-orang kafir. Dari dulu ngancam siksa, mana nggak turun-turun. Nah, maka Rasulullah disuruh menjawab, innama ungzirukum bil wahyi. Tiada lain, saya memberikan ancaman kepada kalian itu berdasarkan wahyu. Jadi saya cuma menyampaikan, kalian mau terima mau tidak bukan urusan. Maka nggak usah ngecek-ngecek gitu. Ini sumber ancaman saya dari Allah. Saya cuma menyampaikan. Mau terima silakan, nggak mau terima juga silakan. Tapi nggak perlu ngecek-ngecek gitu. Ngapain ngecek-ngecek? Mengatakan saya gila dan sebagainya, mengatakan saya mengigau, nggak perlu lah. Mau percaya silahkan, memang benar akan terjadi siksa. Nggak percaya silahkan, tunggu sendiri nanti akan datang siksa. Maka yang dimaksud wahyu di sini adalah Al-Quran. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, bahwasanya Rasulullah disuruh memberikan ancaman kepada umatnya dengan Al-Qur'an pada surat apa? Surat Qaf ayat 45. Allah mengatakan fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berilah ancaman dengan Al-Qur'an, berilah peringatan dengan Qur'an kepada orang-orang yang takut terhadap ancaman dari saya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun sudah diberi ancaman yang sangat jelas, sangat gamblang, orang yang sudah ditetapkan kafir oleh Allah tidak akan bisa mendengar. Telinganya mendengar, tapi nggak masuk ke hati. Itulah yang dimaksud wala yasma'us summu. Orang tuli, maksudnya tuli ini hatinya yang tuli. Tidak akan bisa mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun rumahnya di samping masjid, tetapi kalau sudah dibikin tuli hatinya oleh Allah, nggak akan mau ke masjid. Kenapa? Sudah tuli hatinya. Pengajian dengar, tapi nggak mau masuk Islam. Padahal dari pengajian dia tahu, oh ternyata agama yang benar itu Islam, agama yang sempurna itu Islam, agama yang baik itu Islam. Tapi kok nggak mau masuk Islam? Padahal rumahnya mepet dengan masjid. Padahal dalam Idul Adha juga ngasih korban ke masjid. Ada Pak di daerah Honan itu. Orang kafir Cina. Tidak mau masuk Islam. Tapi kalau Idul Adha kirim 2 kambing. Rutin terus sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya tanya, sampai hari ini masih ngasih? Masih. Masih kafir? Masih. Jadi ngasihnya masih, tapi kafirnya juga masih. Kenapa? Itu karena tuli sudah. Bukan tuli telinga kepala, tapi telinga hati. Jadi masuk ke dalam telinga kepala, tapi nggak masuk ke dalam hati. Itu maksudnya sum. Maka na'udzubillah, ya, kita bersyukur kepada Allah bisa menerima hidayah dari Allah, ini sesuatu yang baik. Maka kita syukuri nikmat hidayah dari Allah ini dengan senantiasa terus mendengarkan hidayah. Seperti dalam kajian seperti ini, mendengarkan hidayah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. 46. Walain, dan sungguh jika masathum, mengenai mereka, nafhatun, sedikit, min adabi rabbika, dari siksaan pemeliharamu, layaqulunna, sungguh betul-betul mereka berkata, ya wailana, alangkah celaka kami, inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, zalimin, memang orang-orang yang zalim. Artinya kalau sedikit saja siksa Allah diturunkan, mereka langsung sadar. Tapi kalau siksa datang sadar, nggak ada gunanya. Ya kayak Fir'aun itu, ketika dikirim siksa oleh Allah, tenggelam, kemudian baru sadar, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Maka orang kafir itu sadarnya kapan? Ketika siksa datang. Padahal kalau siksa datang, nggak ada gunanya mau sadar. Maka orang beriman tidak boleh seperti itu. Kita harus membuat diri kita sadar sebelum apa? Datang siksa Allah. 47.
Wa nad'u, dan kami meletakkan al-mawazina, timbangan-timbangan, al-qista, yang adil, liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat kelak. Fala tuzlamu, maka tidak akan dizalimi nafsun, suatu jiwa, syai'an, sedikit pun. Wa in kana, dan jika adalah amal itu, mithqala habbatin, seberat biji, min khardal, dari sawi, biji sawi berarti. Ataina, kami pun akan mendatangkan biha, dengan amal tersebut, yang sekecil biji sawi tersebut. Wa kafa, dan cukuplah, bina, kami Allah, hasibin, zat yang menghisab atau menghitung amal hamba. Ini Allah mengancam hari kiamat. Ingat-ingat, di dunia ini hanya sementara. Adapun yang hakikat itu di hari kiamat. Al-qista, besok di hari kiamat akan ditimbang dengan timbangan yang adil. Sehingga kalau di dunia ada seseorang membunuh orang, tidak ada yang tahu. CCTV sudah diambil. Sehingga tidak ada yang mengetahui siapa pembunuhnya. Kemudian setelah membunuh, membuat berita palsu bahwa yang membunuh adalah fulan-fulan, saya tidak membunuh, padahal dia yang membunuh. Maka besok di akhirat akan dibereskan oleh Allah. Yang zalim akan direndahkan, yang terzalimi akan dinaikkan, sehingga dibalaskan oleh Allah. Dalil, kita lihat dalam hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. La tu'addunnal huquq, sungguh betul-betul kalian itu akan mengembalikan semua hak ila ahliha, kepada pemilik hak-hak itu masing-masing. Hatta, sehingga yuqada, dibalaskan, lisyatil jalha, bagi kambing yang tidak bertanduk, minasyatil qarna, terhadap kambing yang bertanduk, tantahuha, dia akan balas menanduknya. Sampai kambing pun dikisos sama Allah. Di dunia ada kambing tidak punya tanduk, adu dengan kambing yang bertanduk. Otomatis yang tidak punya tanduk ini kalah, berdarah-darah dia. Nah, besok oleh Allah akan dibalik. Maka dua kambing sama-sama dibangkitkan, yang dulu ditanduk balas menanduk. Kenapa? Supaya adil. Nah, kalau kambing saja dibalas oleh Allah, padahal kambing nggak punya dosa, bagaimana lagi dengan manusia? Ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kezaliman itu mencakup 3 macam. Zalim terhadap jiwa, memukul, membunuh, dan sebagainya. Zalim terhadap harta, mengutil, mencuri, dan sebagainya. Zalim terhadap kehormatan, menuduh, mencaci, mencemooh, mencela, meremehkan. Ini semuanya zalim. Ini semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa memberikan dengan pahala, karena akan dibalas dengan pahala orang-orang yang terzalimi itu, maka nanti dosanya orang-orang yang terzalimi akan diberikan kepada yang dulu menzalimi, sehingga dia masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu marilah kita berhati-hati, jangan zalim kepada siapapun, terutama kepada orang muslim, ya. Zalim kepada orang kafir nggak boleh, apalagi kepada muslim. Ini zalimnya double. Zalim sudah dosa, hak seorang muslim engkau langgar, lebih dosa lagi. Hati-hati, ya. Di sini Allah mengatakan al-mawazin, timbangan-timbangan. Menurut mayoritas para ulama, timbangan yang ada di akhirat untuk menimbang amal itu cuma satu barang. Adapun biasanya disebutkan dengan istilah jamak, mawazin, timbangan-timbangan, itu karena yang ditimbang banyak. Timbangannya sendiri satu, ya. Tetapi karena yang ditimbang banyak, maka seolah-olah timbangannya ini juga banyak. Nah, timbangannya bentuknya kayak apa? Kita semuanya nggak ada yang tahu. Ini termasuk alam gaib, tapi kita harus percaya. Yang ditimbang ada 3, pelakunya yaitu manusia ditimbang, amalannya juga akan ditimbang, dan catatan amalnya juga akan ditimbang. Semua dari 3 ini masing-masing ada dalilnya sendiri-sendiri. Allah katakan fala tuzlamu, tidak akan dizalimi. Zalim itu artinya apa? 2. Mengurangi pahala itu zalim, menambah dosa itu zalim. Dua-duanya nggak akan dilakukan oleh Allah. Orang berbuat baik pasti akan diberi pahala oleh Allah, tidak ada yang dikurangi.
Minimal satu kebaikan dibalas 10. Orang berbuat kezaliman tidak akan ditambah oleh Allah. Berbuat satu ditulis 5, nggak akan. Satu ditulis 1. Nah, itu tidak akan zalim. Kemudian meskipun amalnya hanya seberat biji sawi akan didatangkan oleh Allah, dan ini juga disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya pada surat Luqman ayat 16, ya bunayyi, wahai anakku, boleh juga bunayya, dua qiraah. Innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Kalau amalmu itu hanya seberat biji sawi, kemudian disembunyikan dalam satu sakhrah, satu batu, berarti nggak ada yang tahu. Au fis samawati au fil ardi, atau di langit atau di bumi, sama saja, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkan amal tadi. Makanya Allah mengancam, wa kafa bina hasibin, kami Allah cukup sebagai penghitung. Kalau yang hitung Allah, itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau yang hitung kita, kadang-kadang perkara kecil itu nggak kelihatan. Tetapi kalau Allah yang menghitung, maka besar kecil semuanya terlihat, dan itu disebutkan pada surat Kahfi yang kita baca setiap Jumat, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya ditulis dalam kitab catatan amal kita masing-masing. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam tafsir ayat 48 ini, Ibnu Katsir mengatakan, seringkali Allah menggandengkan antara kisah Nabi Muhammad dengan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka pada ayat sebelumnya tadi, Allah bicara tentang Nabi Muhammad SAW beserta kaumnya, diajak oleh kaumnya dan sebagainya. Nah, sekarang Allah ceritakan Nabi Musa. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ataina, telah kami beri Musa, Nabi Musa, wa Harun, dan kakaknya yaitu Nabi Harun, diberi apa? Al-Furqan, pemisah, wa diya'an, dan cahaya, wa dzikran, dan peringatan atau nasihat, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud Al-Furqan itu adalah kitab Taurat. Kenapa kitab Taurat disebut Furqan? Karena memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Apakah hanya kitab Taurat yang seperti itu? Tidak. Semua kitab samawi yang diturunkan dari langit sifatnya adalah Al-Furqan. Maka Al-Quran juga Al-Furqan, Injil juga Al-Furqan, Taurat juga Al-Furqan, Zabur juga Al-Furqan, semuanya Al-Furqan. Kemudian disebut dia cahaya itu karena menjadi cahaya hidayah. Jadi bukan cahaya lampu gini, tapi cahaya hidayah. Orang itu kalau hidup tanpa hidayah seperti berada dalam kegelapan, bingung, meh ngopo bingung. Tapi kalau orang berada dalam hidayah Islam, nggak ada yang dibingungkan. Ada loh Pak, orang itu saking banyaknya duit, bingung meh tinggal apa. Akhirnya apa? Beli kalung, kalung, anting-anting, kalung, gelang, dan segala macam. Yang nilai rupiahnya itu nggak masuk akal. Satu anting-anting berapa? 1 M. Loh, untuk apa beli kayak gitu? Apa fungsinya anting-anting 1 M ditempelkan di kuping seseorang? Fungsinya apa? Apakah kemudian jadi sehat? Sama juga. Kalau sakit ya sakit. Ini orang bingung kayak gitu. Ini tanda orang tidak berada dalam hidayah, sehingga bingung. Kalau orang ada hidayahnya, maka hidup tidak akan bingung. Mau dia miskin nggak bingung, mau dia kaya juga nggak bingung. Dia paham apa yang diberikan oleh Allah, kekayaan ini untuk cari pahala. Sehingga ketika tambah hartanya nggak bingung. Untuk apa? Sudah ada alokasinya sana, sana, sana. Bahkan orang yang punya hidayah itu sebelum dia kaya itu sudah paham. Nanti kalau saya kaya bagaimana? Begitu kaya, nah, dia tinggal menerapkan ilmunya. Ini karena orang apa? Punya hidayah. Maka disebut sebagai apa? Dia cahaya. Maka orang yang berada dalam hidayah seperti orang yang berada di bawah cahaya. Jelas kehidupannya. Kemudian dzikral lil muttaqin, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya kitab suci itu peringatan untuk seluruh manusia. Tapi dikatakan di sini untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mau mengambil pelajaran hanya orang-orang yang bertakwa. Apakah semua orang menerima Quran? Tidak. Yang menerima siapa? Orang-orang baik saja.
Nah, maka kita sekarang duduk mendengarkan tafsir Quran, ini mudah-mudahan termasuk dalam wa dzikral lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah katakan ayat 49, yaitu alladzina, orang-orang yang yakhshawna, mereka takut rabbahum, kepada pemelihara mereka, bil ghaibi, dengan gaib, wahum, sementara mereka itu minas saati, dari kiamat, musyfiqun, mereka takut. Yakhshawna takut, musyfiquna juga takut. Terus bedanya apa? Nah, perhatikan. Yakhshawna atau khasyah itu takut yang disertai dengan pengagungan. Makanya di sini yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah. Itu takut yang disertai pengagungan. Maka kalau ada seseorang mengatakan sama singa kok takut, takut itu hanya sama Allah, itu salah perkataan itu. Karena takut kita kepada singa bukan takut yang khasyah. Takutnya cuma takut biasa aja. Kamu takut sama singa? Takut. Kenapa? Dia nerekam, saya bisa mati. Nah, itu takut sama singa. Nggak ada pengagungan kepada singa sama sekali. Nggak ada masalah begini. Jadi tidak bisa dikatakan kamu syirik karena takut kepada singa. Nggak benar kayak begitu. Memang ada orang-orang yang tingkatannya sudah tinggi sehingga tidak ada yang ditakuti selain Allah. Ketemu singa ya santai saja. Saya makhluk, kamu makhluk. Semuanya di tangan Allah. Nah, maka Ibnu Umar diberitahu orang-orang, Ibnu Umar berhenti, jangan dilanjutkan sahabat perjalanannya. Kenapa? Di jalan situ ada singa. Nah, Ibnu Umar masih lewat saja, santai. Orang-orang ketakutan, dia santai. Ternyata betul ada singa. Maka Ibnu Umar diberitahu, wahai singa, kamu makhluk Allah. Kami kaum muslimin juga makhluk Allah. Maka jangan saling mengganggu sesama makhluk Allah. Nah, tampaknya singanya paham, Pak. Manggut-manggut, akhirnya pergi. Nah, coba kalau ngajarin ketemu singa, coba dicoba. Ya. Tapi kalau dicaplok, jangan nyalahkan saya loh. Ya. Oh, ini saya cuma menyuruh mencoba saja. Kalau iman kita kuat seperti Ibnu Umar, nanti singanya akan manggut-manggut tadi. Tapi kalau iman kita nggak kuat, nyoba sambil takut-takut, singanya mungkin dohem loh. Nah, gitu mungkin, nggak ngerti saya. Nah, itulah takut, bedanya yakhshawna dengan musyfiqun. Kemudian kata-kata bil ghaib, takut kepada Allah dengan ghaib. Apa maksudnya dengan ghaib? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, takut kepada Allah padahal Allah ghaib, nggak tampak. Ini berarti takut yang ikhlas. Karena kadang-kadang ada orang itu takut karena tampak saja. Kalau kamu ketakutan kenapa? Ini bos saya melihat di atas. Nah, ketakutan. Khawatir kalau kerjanya nggak dinilai bagus, akhirnya besok akhir bulan dikeluarkan. Ketakutan. Kenapa? Karena melihat ada bosnya. Nah, ini orang-orang ini takut sama Allah meskipun Allah tidak terlihat. Ini takut yang hakiki kayak begini. Merasa diperhatikan oleh Allah padahal Allah nggak terlihat. Makna yang kedua, yakhshawna rabbahum bil ghaib, mereka takut kepada Allah ketika mereka sedang ghaib alias ketika tidak dilihat orang lain. Nah, ini berarti takut yang sesungguhnya. Kalau kita sedang bersama orang banyak, tidak melakukan maksiat karena khawatir kewenangan atau ketahuan, itu bukan takut yang sesungguhnya. Takut kepada Allah yang sesungguhnya, meskipun kita di kamar sendirian, tetap kita takut kepada Allah. Jadi yang dipuji oleh Allah sebagai orang-orang bertakwa adalah takut kepada Allah dimanapun juga. Meskipun dia sedang ghaib alias tidak ada yang melihat, tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 40, ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa hadza, dan ini Al-Qur'an adalah zikrun, peringatan, mubarakun, yang diberkahi. Anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Qur'an tersebut. Afa antum, maka apakah kalian, lahu, terhadap Al-Qur'an, munkirun, mengingkari. Wa hadza, dan ini apa? Perhatikan. Kalau di dalam Quran ada kata ganti dia atau ini, tetapi sebelumnya nggak ada disebutkan dia siapa, dia apa, ini apa, nggak ada kata-kata sebelumnya yang menunjukkan itu. Maka pasti yang dimaksud adalah Al-Quran. Contohnya di sini ya, wahada, dan ini mana? Kalau kita lihat ke belakang nggak ada yang ditunjuk. Nah, berarti yang dimaksud ini Quran. Contoh yang lain.
Kalau kita membaca surat Al-Qadr, tiba-tiba Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada Lailatul Qadar. Nya apa? Dilihat sebelumnya nggak ada. Oh, ini ayat pertama kok. Nah, nya atau ini kalau tidak ada kembaliannya ke belakang, itu pasti yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, maka di sini Allah mengatakan wahada, dan Quran ini zikrun, peringatan, mubarak, yang diberkahi. Jadi Quran itu kitab yang berkah. Berkah itu apa? Berkah itu banyak kebaikannya. Maka Quran ini kebaikannya banyak. Panjenengan baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di satu rumah yang ada setannya. Selama 3 malam panjenengan baca, setan nggak berani lagi mendekat. Ini salah satu kebaikannya Quran. Panjenengan baca setiap malam Al-Mulk. Maka besok kalau mati, Al-Mulk akan membela di kuburan sehingga siksa kubur tidak berani menyerang panjenengan. Nah, ini berkahnya Quran. Saya seringkali menyampaikan perkataan Abu Hurairah karena menurut saya sangat bagus sekali yang berkaitan dengan masalah ini. Dan ini menyemangati kita untuk selalu membaca Quran setiap hari. Abu Hurairah kana yaqul, biasanya berkata, kana yaqul, biasanya berkata, berarti sering disampaikan oleh Abu Hurairah. Nah, maka saya juga suka menyampaikan ini. Kata Abu Hurairah, innal baita, sesungguhnya suatu rumah, la yattasi'u ala ahli baiti, menjadi longgar terhadap penghuninya, wa tahduruhul malaikah, dihadiri malaikat, wa tahjuruhu syayatin, disingkiri setan, wa yakthuru khairuh, dan menjadi banyak kebaikannya, ayyuqra'a fihil Qur'an, kalau dibacakan Quran padanya. Ini penting banget. Pengen rumah kita berkah, baca Quran di rumah. Saya yakin kalau bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran, anak-anaknya ikut baca Quran. Pasti itu. Karena anak-anak itu ngikut kepada bapak ibunya. Bapak ibunya rajin sholat tepat waktu. Anak-anaknya juga akan ikut rajin sholat tepat waktu. Di Jawa Timur itu ada satu keluarga, setiap habis asar, satu keluarga semuanya ngambil Quran, baca Quran. Saya tanya, ini adat ini munculnya sejak kapan? Maka keluarga itu menjawab, munculnya sejak bapak kami dulu setiap hari memang kebiasaannya begitu. Bapaknya kan orang kerja di kantor ya. Nah, selesai kerja asar, maka setelah sholat asar pulang ke rumah dia ambil Quran. Nggak perlu dia ngomong pada anaknya, ayo semuanya ngambil Quran, nggak perlu. Dia cuma bersikap saja. Setiap hari baca Quran habis asar. Lama-lama anaknya melihat itu, semuanya ikut. Jadi satu keluarga itu sudah setel gitu. Pokoknya habis asar ngambil Quran, baca Quran. Ini gara-gara satu bapak yang mempraktekkan, maka istri, anaknya, kemudian mantu-mantunya semuanya ikut. Ini satu keluarga. Okay? Saya pernah datang ke rumah tersebut dan saya bertanya langsung kenapa bisa muncul adat seperti itu. Nah, ini sesuatu yang baik. Sebaliknya kata Abu Hurairah, wa innal baita la yadhiqu ala ahli. Rumah itu akan menjadi sempit terhadap penghuninya, wa tahjuruhul malaikah, disingkiri oleh malaikat, wa tahduruhu syayatin, dihadiri oleh setan, wa yaqillu khairuh, dan sedikit kebaikannya, alla yuqra'a fihil Qur'an, kalau tidak dibacakan Quran padanya. Nah, mungkin berdasarkan inilah kemudian pernah sebagian rumah itu angker, ada setannya, maka dilaporkan kepada ustadz kami, maka ustadz kami mengatakan adakan pengajian di rumah itu. Maka diadakan pengajian rutin setiap pekan 1 kali di rumah tersebut. Setelah beberapa lama mengadakan pengajian, ternyata ada efeknya. Rumah itu sudah tidak angker lagi. Yang dulu seringkali pintu diketuk malam-malam, dibuka nggak ada orangnya. Yang dulu sering di kamar mandi itu ada suara orang mandi, kerannya terbuka, tapi didatangi nggak ada orangnya. Yang dulu sering ceret, tiba-tiba bergerak sendiri di atas kompor dan pindah-pindah ke sana kemari, tiba-tiba sudah nggak ada lagi. Nah, itu tampaknya berdasarkan hadis ini. Kalau dibacakan Quran, apalagi tidak hanya dibacakan, tapi ditafsirkan Quran, diadakan pengajian, nah setannya sudah nggak berani.
Ini hadis yang meriwayatkan siapa nih? Yang meriwayatkan adalah Ad-Darimi pada hadis nomor 3352. Itulah apa? Sebagian dari perkataan Quran. Maka Allah bertanya, apakah kalian mengingkari Al-Quran? Maksudnya, apakah kalian mengingkari bahwa Quran itu betul-betul turun dari Allah? Padahal sudah sangat jelas bahwa Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi turun dari Allah. Salah satu kejelasannya adalah orang-orang Arab itu, mereka itu ahli syair mereka. Tapi ditantang untuk membuat satu surat saja yang pendek, semisal surat terpendek dalam Quran, isinya 3 ayat, mereka nggak bisa menandingi. Ada seseorang yang ahli syair, dia ketemu Nabi Muhammad SAW, kemudian diceramai oleh Nabi Muhammad SAW, langsung dia masuk Islam. Dia mengatakan, saya sudah sering ketemu dengan penyair seluruh dunia, saya ngerti saya. Tetapi begitu ketemu Muhammad, dia ngomong sesuatu yang bukan syair. Syair nggak seperti itu. Ini lebih mulia daripada syair. Akhirnya langsung masuk Islam. Jadi tokoh kafir, ahli syair, begitu dengar Quran langsung apa? Masuk Islam. Menunjukkan bukti bahwasanya Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ataina, kami telah berikan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ibrahim itu artinya bapak yang kasih sayang. Rusydahu, akan petunjuknya, min qablu, dari sebelum itu, yaitu sebelumnya Nabi Musa, sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Wa kunna, dan adalah kami bihi, terhadap Nabi Ibrahim, alimin, mengetahui. Yang dimaksud rusydahu, petunjuknya, ini maksudnya dia sudah diilhami petunjuk sehingga mengetahui kebenaran sejak kecilnya. Belum balik, Nabi Ibrahim itu sudah bisa mikir, nyembah berhala ini ngawur kayak begini. Maka yang dimaksud rusydahu ini adalah ayat-ayat setelahnya. Wa kunna bihi alimin, kami mengetahui, maksudnya mengetahui bahwa Ibrahim ini pantas untuk kami kasih hidayah. Jadi Allah itu kasih hidayah itu tidak semua orang, tapi orang yang pantas untuk dikasih hidayah. Ilmu juga begitu, ilmu tidak dikasihkan kepada semua orang, tapi Allah ngerti ini hatinya cocok untuk dikasih ilmu, kasih ilmu. Rasul juga begitu, Allah ngerti siapa di antara manusia ini yang cocok untuk jadi Rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih paham di mana akan menaruhkan risalahnya sehingga dijadikan Rasul. Maka orang Jawa nggak menjadikan Rasul, kenapa? Karena orang Jawa mungkin suka pekewo. Nah, kalau suka pekewo, Islam nggak akan tersampaikan. Mohon maaf, ampun mabuk-mabuk. Nah, cocok kata nih. Yang cocok adalah orang-orang Arab. Haram. Nah, begitu. Kemudian, ingatlah ketika qala, berkata Nabi Ibrahim li abi, kepada bapaknya namanya Azar. Wa qaumihi, dan kepada kaumnya termasuk Namrud. Ma hadhihi tamathil, apa ini arca-arca, allati antum, yang kalian itu, laha, terhadapnya, akifun, iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri. Jadi mereka berdiam diri di sekitar arca-arca untuk nyembah. Apa ini kalian iktikaf, nyembah arca? Untuk apa arca disembah? Inilah rusdahu, petunjuknya Allah yang disebutkan pada ayat sebelumnya tadi. Ini Nabi Ibrahim masih kecil, Pak, belum balik. Tapi melihat orang-orang menyembah arca, dia mengingkari. Aneh, arca kok disembah. Yang membuat arca siapa? Kami. Lah terus kenapa kalian sembah? Kalian yang membuat, kok kalian yang menyembah. Dipanggil saja tidak mendengar. Kemudian dipukul saja tidak bisa berbuat apa-apa. Kok disembah untuk apa? Kalau mereka berkata, wajadna, kami telah mendapati aba'ana, nenek moyang kami, lana, terhadap arca-arca, abidin, menyembah. Berarti orang kafir itu tidak punya dalil, tetapi hanya ikut-ikutan. Istilahnya adalah taklid buta. Nah, orang Muslim tidak seperti itu. Maka kata guru kami, Syekh Mahir Al-Fahl, nahnu ummatud dalil. Kita umat Islam ini adalah umat yang mengikuti dalil. Tetapi kalau orang-orang kafir mengikuti adat, nah, maka tolong ini diperhatikan. Adat itu silahkan diikuti kalau tidak bertentangan dengan apa? Dalil. Tapi kalau adat bertentangan dengan dalil, tinggalkan.
Adatnya kampung ini kalau hari raya Idul Fitri itu salam-salaman lagi perempuan, tinggalkan itu nggak boleh. Salaman antar laki-laki silahkan, laki perempuan yang bukan mahram nggak boleh. Qala Nabi Ibrahim mengatakan, laqad sungguh-sungguh kuntum adalah kalian, antum kalian, wa aba'ukum dan nenek moyang kalian, fi dhalalin dalam kesesatan, mubinin yang nyata. Jelas ya? Qalu mereka berkata, ajitana apakah engkau datang kepada kami bil haqqi dengan kebenaran, am ataukah anta engkau minal la'ibin termasuk orang yang main-main? Maksudnya mereka mengingkari perkataan Nabi Ibrahim. Kamu ini ngomong beneran atau ngomong main-main? Kalau ngomong beneran sumbernya dari mana? Kok tidak pernah kami dengar sebelumnya seperti ini? Qala Nabi Ibrahim mengatakan, bal bahkan Rabbukum pemelihara kalian adalah Rabbus samawati pemelihara langit-langit wal ardi dan bumi. Alladzi fatarahum yang telah menciptakan semua itu. Fatara itu artinya menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Dan yang bisa melakukan itu hanya Allah. Manusia kalau menciptakan sesuatu pasti ada contoh sebelumnya. Mereka membuat pesawat terbang, contohnya apa? Burung. Kapal selam, contohnya apa? Ikan, dan seterusnya. Wa ana dan saya ala dzalikum atas hal itu, bahwasanya Allah yang berhak disembah, minasyahidin termasuk orang-orang yang bersaksi. Wa tallahi dan demi Allah, la akidanna sungguh betul-betul aku akan berbuat tipu daya asnamakum terhadap arca-arca kalian, ba'daan setelah tuwallu kalian pergi mudbirin membelakang. Maksudnya Nabi Ibrahim punya rencana akan meremukkan arca-arca yang mereka sembah setelah mereka pergi meninggalkan peribadatan terhadap arca-arca tadi. Pergi kemana? Ibnu Katsir mengatakan yaitu pergi ke hari raya mereka. Jadi mereka punya perayaan setiap tahun. Maka caranya adalah mereka pertama datang ke tempat arca-arca, nyembah-nyembah arca dulu. Kalau sudah selesai nyembah arca, baru mereka pergi ke lapangan, kemudian mereka akan merayakan perayaan mereka di lapangan tadi. Nah, maka Nabi Ibrahim mengatakan, demi Allah, kalau nanti kalian sudah pergi dari penyembahan arca-arca menuju lapangan untuk hari raya, saya akan hancurkan itu semua arca-arca kalian itu. Nah, kisah penghancurannya bagaimana itu akan disebutkan pada halaman berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Surah Al-Anbiya ayat 58 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.